mendengarkan podcast ini. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia tidak lagi mulia seperti rancangan Allah semula. Kehilangan kemuliaan Allah artinya manusia tidak bisa lagi seiring dengan penciptanya. Semua manusia pikirannya telah sesat, perasaannya telah sesat, dan selera jiwanya telah rusak jika dipandang dari sudut kebenaran Allah. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, saudara, untuk mengembalikan manusia ke dalam rancangan Allah semula itu. Artinya, supaya manusia bisa berkeadaan semula, agung seperti semula, seperti rancangan Allah, bisa berpikir dan berperasaan dengan benar, memiliki selera jiwa yang seiring dengan Tuhan. Dan untuk itulah keselamatan diberikan. Dan proses keselamatan ini bukan 1-2 hari, tetapi sepanjang umur hidup kita. Untuk sampai pada maksud keselamatan itu diadakan. Itulah sebabnya kita ada di sini untuk belajar kebenaran. Merubah pikiran kita yang sesat itu, perasaan yang sesat, supaya bisa melahirkan selera jiwa yang baik, yang sesuai dengan Allah. Saudaraku sekalian yang kekasih, kita adalah orang-orang yang memang dirancang Tuhan untuk menerima keselamatan itu. Apa yang saya sampaikan ini melanjutkan yang saya khotbahkan, di mana Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh. Dengan Nuh, saudaraku. Nuh memiliki 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Pada waktu Nuh hidup dengan keluarganya, dunia sedang dalam satu puncak kejahatan yang luar biasa. Anak-anak keturunan Set yang disebut anak-anak Allah, artinya orang-orang yang masih hidup dalam pimpinan roh Allah. Sebab orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kawin campur dengan keturunan Kain yang disebut anak-anak manusia. Hanya Nuh yang dikatakan Alkitab hidup benar dan menjauhi kejahatan. Tuhan harus memunahkan semua manusia dengan air bah. Sebab kalau manusia tidak dipunahkan, Sem, Ham, dan Yafet pun akan terbawa. Berarti keturunan orang benar akan punah. Manusia bisa punah. Padahal Allah sudah berjanji kepada Adam bahwa keturunan dari Hawa, seorang yang akan meremukkan kepala ular. Yaitu janji keselamatan, saudara. Karena manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Rancangan Allah untuk menciptakan dunia yang dihuni oleh makhluk ciptaan Allah yang serupa dengan Dia, yang merupakan citra mahkota ciptaan Allah, bisa gagal atau rusak. Bisa gagal. Makanya ini harus diterminate, dihancurkan, supaya Sem, Ham, Yafet tidak ikut terbawa di sini. Sem, Ham, dan Yafet sudah punya istri-istri yang bukan keturunan dari Kain. Kalau keturunan dari Kain pasti Alkitab sebut. Jadi Nuh ini dipanggil oleh Allah, memiliki perdamaian, perjanjian dengan Allah untuk membangun bahtera, saudara. Dan ini memiliki tujuan, sebab dari Nuh ini nanti akan lahir Abraham. Jadi Nuh ini sebenarnya menyelamatkan dunia dengan membuat bahtera dan menyisakan orang-orang yang bisa
melahirkan orang-orang benar kemudian hari. Nah kemudian Allah memilih Abraham, mulai mengerucut Abraham. Abraham memiliki dua keturunan, dua jenis. Yang satu keturunan secara darah daging, ini bangsa Israel yang mewarisi tanah Kanaan. Dari bangsa Israel ini nanti akan lahir Mesias Juru Selamat. Abraham juga punya anak-anak yang lain bukan secara darah daging tapi secara iman, yaitu orang percaya yang akan mewarisi langit baru, bumi baru. Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Ada dua hal yang penting di sini terkait dengan Abraham yang dipilih menjadi bapak banyak bangsa. Yang pertama, bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa lain. Tidak bermaksud meninggikan bangsa Yahudi, tetapi saya hendak menunjukkan bahwa dari anak cucu Abraham ini akan lahir Mesias melalui darah Maria. Itu yang pertama. Yang kedua, cara penyelamatan Allah bukan dengan Taurat, tapi dengan iman. Orang yang mau menerima keselamatan atau dikembalikan ke rancangan Allah semula harus menjadi keturunan Abraham di dalam iman. Keturunan Abraham di dalam iman, saudaraku, maksudnya adalah orang-orang yang memiliki kehidupan seperti Abraham. Hari ini kita melihat kekristenan yang mengalami kemerosotan hebat. Banyak gereja dan pendeta dan teolog mengajarkan keselamatan yang salah. Berbicara mengenai iman hanya dipahami sebagai pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Percaya Yesus Juru Selamat, lalu merasa sudah menjadi orang percaya, terhisap sebagai anak Abraham. Anak Abraham akan melakukan apa yang Abraham lakukan. Dalam Yohanes pasal 8, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu anak Abraham, kamu akan berbuat seperti yang Abraham lakukan. Kalau kamu anak Abraham, kamu juga berbuat seperti yang Abraham lakukan. Nah pertanyaannya, saudara mengerti nggak apa yang Abraham lakukan? Nah kalau tidak mengerti, lalu iman saudara, iman yang berpola siapa? Sebab ada agama-agama yang mengajarkan iman juga. Dan mereka mengatakan bahwa pengikut, penganut agama mereka orang beriman. Apakah definisi iman mereka itulah yang kita adopsi? Atau agama mana? Iman kita harus berpola iman Abraham. Dan iman itu bukan sekedar sebuah aktivitas nalar, kegiatan pikiran, tapi tindakan. Tetapi tindakan. Abraham dipanggil keluar Ur Kasdim. Dia meninggalkan budaya yang begitu maju di lembah Sumeria. Dia menjadi bangsa pengembara atau bangsa nomaden. Dia harus menunggu 25 tahun anaknya lahir. Imannya mestinya makin surut, tapi Alkitab berkata makin kuat. Ketika anaknya lahir, sudah besar, dia harus mengorbankan sebagai korban bakaran yang dicacah, dipotong-potong, dibakar habis seluruhnya. Abraham pun melakukan. Memang kita dibenarkan bukan karena Taurat, bukan karena perbuatan berdasarkan Taurat, tapi iman. Tetapi iman itu bukan hanya aktivitas pikiran atau kegiatan nalar, tapi tindakan. Jadi kalau seseorang tidak memiliki iman seperti tindakan Abraham, dia belum orang percaya. Dia tidak termasuk anak Abraham. Dia tidak layak merasa memiliki keselamatan. Dan pasti orang seperti itu tidak memiliki keselamatan di dalam Tuhan. Kemerosotan yang sangat menyedihkan dalam hidup orang Kristen
membuat banyak orang Kristen sesat. Kulitnya, kemasannya orang Kristen, dalamnya itu kafir. Karena gaya hidupnya sama seperti gaya hidup orang kafir. Kalau Anda beriman, saudara akan hidup seperti Abraham yang meninggalkan kesenangan dunia demi untuk mewujudkan yang Allah kehendaki. Jadi jangan saudara bodoh. Banyak pendeta dan gereja yang mengajarkan bukan karena perbuatan kita diselamatkan lalu tidak memiliki perbuatan yang mengacu pada tindakan Abraham. Nah ini kan sesat saudara. Lalu orang yang ke gereja yang mengaku percaya statusnya Yesus Juru Selamat sudah dianggap anak Allah, dianggap umat pilihan, dianggap orang beriman. Ini kan penipuan saudara. Ini jahat loh, karena bisa membuat banyak orang tidak selamat loh. Merasa sudah nyaman jadi orang Kristen, merasa sudah beriman dengan ke gereja, percaya Yesus Juru Selamat. Betapa miskin dan bodohnya orang-orang itu. Dan sebagian saudara ini bodoh loh. Kalau tersinggung berarti dia, pasti dia. Dan kalau saudara tidak berubah, Anda binasa loh. Di dalam Roma pasal yang keempat ayat 13, Roma 4 ayat 13, firman Tuhan mengatakan ini. Saya mau tanya, Anda mau selamat gak? Anda mau selamat gak? Nah saudara ikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Jangan merasa saudara sudah jadi umat pilihan. Jangan merasa saudara sudah beriman. Iman itu apa? Pola yang Anda kenakan, polanya siapa? Harus mengacu pada kehidupan Abraham. Abraham itu tidak beragama loh. Kalau dia beragama, dia pasti beragama Zoroaster, agama orang-orang Ur-Kasdim. Dia tidak beragama, tapi bertuhan dia. Dan kehidupan Abraham yang bertuhan itu ditandai dengan melakukan apa yang dikehendaki Allah. Bukan yang dikehendaki oleh agama dengan hukum-hukumnya. Maka orang Kristen itu tidak punya hukum-hukum yang mengatur bagaimana cara berpakaian, makanan apa yang halal, makanan apa yang haram. Enggak punya. Liar dong Pak. Enggak. Karena Tuhan jadi hukumnya. Kalau Tuhan jadi hukum kita, wah pasti sempurna saudara. Nah sekarang banyak orang Kristen jangankan Tuhan sebagai hukumnya. Hukum secara umum saja tidak dilakukan. Lalu merasa sudah selamat, karena selamat bukan karena perbuatan baik. Tuh, apa enggak jadi ngawur sekali saudara. Kristen yang benar itu adalah memiliki isi percaya yang benar. Ini saya kasih tahu nanti isi percayanya. Sekarang baca dulu. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Nah, saudara, dunia di sini bukan bumi ini, tetapi universe, jagat raya. Saya sudah bedah ayat ini. Saudara mesti belajar. Dunia di situ jagat raya ini, yaitu langit baru, bumi baru nanti, saudara. Ini bukan karena Taurat, tapi karena iman. Kalau karena Taurat, mereka mewarisi ini. Mereka mewarisi Kanaan. Ini. Tetapi kalau karena iman, mereka mewarisi langit baru, bumi baru. Bukan hidup menurut Taurat, bukan Taurat. Hukum. Tetapi iman. Kalau orang mengakui Abraham itu nenek moyangnya, dia harus bertindak seperti Abraham bertindak. Jadi kalau kita dikatakan kafir, kita bilang, oh kita enggak kafir. Kita punya iman. Dasar iman kita Abraham. Maka hidup kita harus seperti Abraham. Kalau orang mau beriman, saya tanya dasar imannya apa? Hukum. Oh Abraham tidak dasarnya hukum, karena waktu itu belum ada agama. Abraham dasarnya percaya Allah. Percaya itu bukan melakukan hukum semata.
Hukum itu untuk manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi dasarnya Tuhan sebagai hukumnya. Jadi kalau orang mengatai kita kafir, ya kita tidak usah lawan. Tapi perbuatan kita akan membuktikan siapa yang kafir. Gitu saja kok repot. Kafir lo, ya terserah. Karena kafir itu bukan pada stempel agama, tapi pada perbuatan atau tindakannya. Ini Abraham. Abraham waktu menghadapi masalah gembala-gembalanya ribut dengan gembala-gembala ponakannya Lot, Abraham berbuat apa? Mengalah. Ya udah, kamu terserah. Kalau kamu ke selatan, aku ke utara. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau orang nggak ngalah, maunya menang sendiri, ngotot, itu bukan orang beriman. Orang beriman itu mengalah seperti Abraham mengalah. Dijolimi, diam, iya. Dijahati, diam. Itu orang beriman. Itu bukan orang kafir. Yang kafir itu orang yang mau menang sendiri, itu kafir. Makanya kalau Anda nggak mau disebut kafir, ikuti jejak Abraham. Karena Abraham punya anak, bukan hanya Ishak, ada anak yang lain juga. Sekarang kamu anak yang sah atau anak yang nggak sah? Kalau yang sah, you mesti seperti bapakmu, Abraham. Walaupun apa yang terjadi, saudara? Dia makin tua, Sarah sudah mati haid, mati pucuk atau menopause atau berhenti haid. Tapi iman Abraham tidak surut loh. 25 tahun dia menunggu anaknya loh. Dia tidak kehilangan imannya. Iman itu harus dibuktikan lewat keadaan yang sulit. Kalau nggak ada keadaan yang sulit, Anda tidak bisa teruji. Emas itu harus diuji dengan api. Ini emas atau loyang, diuji dulu dengan api. Karena tidak semua warna kuning itu emas. Diuji. Dia harus menyembelih anaknya Ishak, dia sembelih. Walaupun akhirnya tidak jadi sebab banyak ujian. Apakah pada waktu itu pernah ada orang mati bangkit apalagi sudah dicacah? Saya kira tidak ada, tapi walaupun tidak ada, Abraham tetap percaya. Apa dasar percayanya? Nggak ada dasar untuk percaya. Walaupun tidak ada alasan atau dasar untuk percaya, Abraham tetap percaya. Maksudnya apa? Dia mempercayai pribadi Allah. Kalau ada orang hutang, katakanlah 2 miliar. Saya mengutangi uang orang 2 miliar. Biasanya orang akan memberikan jaminan. Jaminannya misalnya rumah, ya kita ke bank. Kalau 2 miliar dalam waktu 2 tahun tidak dibayar, ya rumahnya menjadi milik saya yang mempiutangi uang itu. Tapi kalau saya berkata, udah deh, nggak usah pakai jaminan. Lalu yang terima uang 2 miliar dari saya berkata, apa dasarnya Bapak memberikan uang ini kepada saya? Percaya. Tuh, dasarnya percaya apa? Pribadimu ku percayai. Kepada teman saja kita bisa mempercayai seperti itu. Kenapa kepada Tuhan tidak berani? Saudara percaya Tuhan Yesus? Isinya apa? Kalau Abraham percaya Allah Yahweh, Elohim Yahweh, isinya apa? Keluar Ur Kasdim. Tetap percaya, walaupun 25 tahun tidak punya anak, hampir 100 tahun umurnya. 25 tahun dia menunggu. Dia lakukan, disuruh apapun, dia lakukan. Itu namanya beriman. Kalau hanya percaya Allah itu esa, Alkitab berkata, setan pun percaya Allah itu esa. Kalau beriman itu hanya beragama dan sembahyang ke gereja, itu masih beragama. Tapi kekristenan itu jalan hidup yang tidak didasarkan pada hukum, tapi kehendak Allah, pikiran Allah, perasaan Allah, selera Allah. Makanya kita harus belajar siapa dan bagaimana Allah kita itu. Kalau saudara jadi Kristen cuma buat pelengkap, minggu ke gereja, hari yang lain Anda tidak mencari Tuhan, saya pastikan Anda tidak akan masuk surga.
Yang tiap hari berjalan dengan Tuhan saja sulit, apalagi cuma seminggu sekali. Saya tidak suruh Anda tiap minggu ke gereja ya. Tiap hari Anda mencari Tuhan. Apa isi percaya saudara kepada Tuhan? Di Lukas pasal 9 ayat 57 dan ayat-ayat berikut, mari kita baca. Saudara kalau tidak berubah, tidak bertobat, saudara jangan mimpi ya ke surga. Jangan harap ke surga, jangan meyakini masuk surga. Never, never. Syukuran dikasih tahu begini. Kalau nggak dikasih tahu binasa, saudara. Ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kamu mau ikut aku, kamu tahu nggak ada jaminan. Dasarnya apa kau percaya? Kau mempercayai aku. Seperti Abraham meninggalkan Ur Kasdim, dia meninggalkan dunianya. Dia tidak menikmati dunia ini. Dia menjadi manusia musafir. Dia hanya menantikan kota yang memiliki dasar atau konsep yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Dia tidak menginginkan dunia ini, dia hanya menantikan kota itu. Ibrani pasal yang ke-11 dari ayat 8 sampai 14 menunjukkan Abraham hanya menantikan kota surgawi. Jadi kalau saudara masih mengharapkan dunia membahagiakan saudara, saudara nggak bisa ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan harus seperti dia hidup. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi kalau sekarang ada orang berkata, "Pak, saya mau ikut Pak Eras deh pelayanan." Saya kan jawab seperti Tuhan Yesus menjawab. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, Erastus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dunia ini bukan rumah Erastus. Aku bukan hidup untuk nyaman-nyaman. Aku mau kerja melakukan kehendak Bapa, menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau hanya menjadi aktivis gereja, ya sebenarnya belum ikut Tuhan Yesus. Kalau hanya menjadi pendeta juga belum tentu sudah ikut Tuhan Yesus. You sudah tidak boleh berharap dunia membahagiakan. Wah Pak, ini ajaran baru. Alkitab dari dulu begitu. You aja nggak tahu. Sesat pikiranmu. Dan tidak sedikit gereja dan pendeta yang menyesatkan umat. Saya tidak mengatakan pendeta atau pendeta B. Memang ada, dari dulu Yudas juga selalu ada. Terus baca. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Zaman dulu kalau ada anak yang bisa menghadiri upacara pemakaman orang tuanya tapi tidak mau menghadiri, itu berarti tidak hormat. Dan dia tidak mendapat warisan. Jadi Tuhan Yesus bukan mau mengajarkan orang ini tidak menghormati orang tua. Tapi Tuhan Yesus mau mengajarkan jangan mewarisi bumi. Bumi bukan rumahmu. Iki zaman edan. Ora edan, ora keduman. Artinya dilarang parkir di sini. Ini zaman gila. Kalau nggak gila, nggak kebagian. Itu maksudnya. Nah orang pada gila. Termasuk saya dulu. Walaupun pendeta ya sebenarnya gila. Cuman gilanya sopan, tidak ketahuan. Sekarang kita sudah kapok. Sebab kalau orang terikat dengan dunia ini, dia nggak akan diangkat Tuhan. Pada hari pengangkatan tubuh kita diubah dalam sekejap. Kita akan naik ke atas seperti Tuhan Yesus naik ke atas pada waktu ia naik ke surga. Nah saudara yang mencintai dunia, mau terbang nggak bisa. Betapa mengerikan, dan bumi ini akan jadi lautan api, gelap gulita.
Tidak ada matahari, tidak ada bintang. Berikutnya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Iya. Kalau sudah ke kerajaan surga, surga saja. Tuhan Yesus memulai Injilnya dengan khotbah di bukit, Matius pasal 6 ayat 19. Jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di surga. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kau pindahkan hatimu mulai sekarang. Kalau hatimu di kerajaan surga, kamu mati, kamu pulang ke surga. Kalau hatimu terikat dengan dunia, kau masih bisa dibahagiakan dengan dunia. Kamu mati, kamu tinggal di bumi ini. Ini rumahmu. Kau pulang ke sini. Ini bukan marah, ini emosi. Sebab antara saudara itu ada yang mau masuk neraka kalau nggak berubah. Anda cuma cengar-cengir. Bagus, pendeta bisa aja ngomong begitu. Memang kamu sudah tidak bisa bertobat lagi. Awas kamu. Saya kasih tahu kalau kamu tidak berubah, kamu binasa. Dan ingat kalau kau binasa, aku sudah mengingatkan sekeras-kerasnya. Kehormatan kalau saya bisa mengajak saudara ke dunia yang akan datang di langit baru, bumi baru. Dulu saya terhormat karena saya pendeta dan saya dihargai banyak orang. Tapi itu bukan kehormatan, itu kepalsuan. Kehormatan kalau kita boleh menjadi orang yang memberitakan kebenaran, mengubah manusia dan mengiring orang ke dalam kerajaan surga. Anak-anakmu harus tahu kemana kamu pulang. Warna hidupmu harus jelas. Engkau berjuang untuk kesucian yang pertama. Yang kedua, engkau berjuang untuk keselamatan orang lain. Kalau engkau makan, minum, kerja, bisnis, jaga kesehatan, everything we do for our beloved God. Jesus, our Lord. Kita lakukan semua untuk Tuhan Yesus, saudaraku. Kalau kita anak Abraham, kita harus mengisi iman kita seperti iman Abraham, hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Allah itu Elohim. Di dalam Elohim ada Bapa, ada anak. Dan anak jadi manusia bernama Yesus. Kalau saudara punya iman seperti Abraham, percaya Tuhan Yesus, bukan hanya percaya statusnya juru selamat. Sama seperti begini. Bu Sri, ada apa? Ibu guru ya? Iya. Saya percaya Ibu Sri guru. Lalu mau apa? Ya percaya aja Ibu Sri guru, ya enggak? Ya maksudnya apa sih kamu gitu? Ya cuma ngomong aja Bu Sri guru kan. Bu Sri begini, lo mau ngapain? Kalau kamu percaya ke gurumu, sini belajar. Sini dulu. 1 tambah 1 berapa? 3 tambah 3 berapa? Belajar dong. Jangan cuma Bu Sri kan, Bu guru kan. Terus ibu saya bilang, iya memang saya guru. Lalu mau apa? Itu aja, percaya Bu Sri guru. Ya kan, guru kan. Bukan untuk begitu. Kalau kamu percaya aku guru, kau belajar padaku. Kalau kamu percaya aku juru selamat, kamu belajar bagaimana selamat. Ikuti jalanku. Itu maksudnya. Sudah percaya Yesus juru selamat? Sudah mengerjakan keselamatan? Bagaimana cara mengerjakan keselamatan? Ya belajar dari sini, saudara. Pikiran yang sesat harus diluruskan dulu. Pikiran yang sesat harus diluruskan dulu. Supaya saudara bisa mengerti kebenaran. Perasaanmu diubah. Ini kehormatan. Maka menjadi orang percaya berarti kita menjadi murid. Menjadi murid itu belajar, saudara. Bukan hanya berliturgi, bukan hanya datang untuk ikut misa, kebaktian, ikuti liturgi atau apapun namanya, tetapi belajar. Dan bersyukur saudara di sini belajar
Bukan hanya firman 1 jam atau 50 menit, tapi juga ada pendalaman Alkitab, ada suara kebenaran. Dulu saya tidak mengerti kebenaran seperti hari ini, saudara. Setelah mengerti kebenaran seperti hari ini, waduh, serem. Aku masih merasa belum berkenan. Berjuang terus. Kalau Tuhan datang kembali, ada saatnya pengangkatan, kita akan diangkat Tuhan kalau kita pantas diangkat. Kalau tidak, tetap di bumi. Kalau saudara berkata, itu kan nanti Pak, belum jelas waktunya. Oke, belum jelas, betul. Tapi kalau kau mati hari ini juga pengangkatan kamu pribadi, yang lain belum, kamu diangkat sendiri. Masalahnya kamu diangkat ke surga atau ke neraka. Lagu tadi itu, perkarakan dirimu kemana engkau pulang. Nah, salah satu ciri orang yang mau melihat dirinya pulang kemana, pengen tahu nggak? Salah satu ciri untuk dirimu, engkau lihat dirimu, engkau menguji, engkau mau pulang kemana? Gampang. Kalau kau masih takut ke surga, takut mati, itu something wrong, itu bahaya. Ya Pak, kita masih muda begini juga nggak pengen mati. Oh iya, saya juga nggak pengen kau mati muda, anak bodoh. Kau mesti panjang umur, tapi kamu tidak boleh takut mati. Kalaupun mati setiap saat, kamu harus punya keyakinan kamu diterima Tuhan. Makanya setiap kesalahan harus dibereskan, setiap dosa harus dibereskan. Minta ampun kalau salah, kalau berbuat dosa minta ampun. Harus ada pemberesan tiap hari. Apa sih ruginya? Tuhan mengendaki kita memiliki kehidupan seperti kehidupan Abraham, itu disebut beriman. Ini tidak mudah, saudara. Tetapi Roh Kudus akan menolong kita. Karena Roh Kudus dimateraikan dalam diri kita, akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Dan kesempatan untuk ini sangat terbatas, sangat singkat. Jadi jangan disia-siakan, saudara. Kalau saudara sia-siakan ini, Anda gak akan pernah punya kesempatan kedua atau ketiga. Perhatikan ini. Sekarang saya mau tanya, saudara mau berubah gak? Seperti orang tua berkata, kamu mau jadi anak mama gak sih? Kalau gak mau sana pergi. Bukan ngusir, maksudnya kalau jadi anak mama, belajar yang rajin, kuliah yang baik, ikut kursus, dan lain-lain. Kan itu orang tua yang baik. Kalau saya berkata, saudara jangan pindah gereja ya, di sini saja. Gereja lain nggak ada berkatnya. Yuk pindah, terkutuk lo, awas lo. Nah itu kan ngancam Pak. Kalau di sini nggak, yuk mau pindah, pindah aja sono. Yang penting kau belajar di sana. Jangan di sini nggak belajar, di sono lu nggak pergi. Sekarang lu maunya apa? Ada buku-buku rohani, yuk baca. Saya nggak percaya buku itu. Yuk baca buku lain dah. Yang penting yuk selamat. Nah enggak saudara. Sekarang sudah saatnya kita berubah Pak. Sudah saatnya kita berubah, kita bertobat. Bukan lagi puas jadi orang Kristen yang ke gereja seminggu sekali. Tapi jadi orang saleh, jadi orang suci. Pemberesan terus menerus sampai kematian tidak menakutkan saudara. Lakukan itu. Nggak ada ruginya. Jangan saudara berkata, Pak kalau ikutin kayak Pak Eras gini, gimana kita bisa cari uang kerja? Loh, saudara jangan salah mengerti. Saya juga kerja keras, saya tidak punya waktu untuk rileks-rileks dengan gampang. Saya sering kadang-kadang sekarang pulang jam 2, jam 1 pagi. Bangun jam 5, jam 6, itu benar. Untuk apa? Ya semua juga untuk Tuhan. Nah saya makin yakin bahwa saya akan menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah atau salah satu dari punggawa hulu balang Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus akan jadi raja nanti di kekekalan. Saya cuma melayani Tuhan Yesus saja. Dan saya itu ingin membawa banyak orang ke surga, saudara. Neraka itu ngeri. Selamanya. Bayangkan kalau ada orang berdiri di api kekal terus dia harus jatuh. Mau ke belakang gak bisa. Ngeri. Maka sebelum itu kejadian saya kasih tahu. Ayo kekekalan itu dahsyat. Di mana-mana saudara. Terus kekekalan itu dahsyat. Jangan jahat kepada orang. Berbuat baik. Terus saudaraku. Kalau orang di jalan yang baru kita kenal saja, kita ingin dia ke surga. Apalagi saudara yang setiap kali saya lihat wajahnya. Kalau saya ke surga Tuhan, jangan sampai orang itu tidak ada di sana.
Kan tadi kan, Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kita pulang bersama. Amin.